Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Asmila Mahlil. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan netnografi. Netnografi berasal dari gabungan kata internet dan etnografi. Kata internet merujuk pada jaringan komputer global yang menghubungkan berbagai perangkat dan pengguna di seluruh dunia. Sedangkan etnografi sendiri merujuk pada metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menganalisis budaya dan perilaku manusia dalam suatu kelompok atau komunitas. Dengan menggabungkan kedua kata tersebut, etnografi menjadi metode penelitian yang fokus pada memahami dan menganalisis perilaku, interaksi, dan dinamika komunitas dalam ruang online atau digital. Berikut kita masuk pada pemahaman etnografi, di mana etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi sosial, perilaku, dan pola komunikasi yang terjadi dalam konteks online atau di dunia maya. Dalam etnografi, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari observasi online, partisipasi dalam komunitas online, dan analisis konten untuk memahami dinamika komunitas dan interaksi dalam lingkungan digital. Berikut ini saya akan bahas apa saja poin-poin penting dalam pemahaman etnografi. Poin penting dalam pemahaman etnografi itu terbagi menjadi 6 poin, yaitu 1. Observasi online, di mana etnografi melibatkan observasi online sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Penelitian mengamati interaksi, diskusi, dan aktivitas yang terjadi dalam platform online, seperti media sosial, forum diskusi, blog, atau aplikasi pesan. 2. Partisipasi aktif. Selain observasi, etnografi juga melibatkan partisipasi aktif peneliti dalam komunitas online yang diteliti. Dengan menjadi bagian dari komunitas tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang norma, nilai, dan dinamika sosial yang berlaku. 3. Analisis konten. Peneliti etnografi melakukan analisis konten terhadap data yang diperoleh dari observasi online. Analisis ini mencakup identifikasi tema, pola komunikasi, makna simbolik, dan interaksi identitas yang terungkap dalam interaksi online. Keempat, keterbukaan dan fleksibilitas. Etnografi menekankan keterbukaan dan fleksibilitas, dan proses peneliti harus siap untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan online serta mampu menyesuaikan pendekatan penelitian sesuai dengan konteks yang berkembang. 5. Etika penelitian. Dalam etnografi, penting untuk memperhatikan etika penelitian, terutama terkait dengan privasi, anonimitas, dan konfirmasi informasi yang diperoleh dari partisipasi online. Peneliti harus memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan diperlakukan dengan etika yang baik. Baik, sekarang kita masuk pada 6, yaitu kolaborasi dan trigulasi, di mana kolaborasi antara peneliti dan pengguna trigulasi data dari berbagai sumber merupakan praktik yang penting dalam etnografi. Dengan bekerja sama dan membandingkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memastikan keabsahan temuan, mengurangi bias, dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang komunitas online yang diteliti. Dengan memperhatikan poin-poin yang penting dalam pemahaman etnografi ini, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mendalam dalam memahami interaksi sosial dan dinamika komunitas dalam ruang online. Oke, baik. Sekarang kita masuk pada 2, yaitu teknik pengumpulan data etnografi. Teknik pengumpulan data etnografi terdiri dari 3 komponen utama, yaitu observasi online, di mana observasi online yaitu teknik ini melibatkan pengamatan langsung terhadap aktivitas online yang dilakukan oleh individu
atau kelompok dalam komunitas online tertentu. Peneliti akan memperhatikan interaksi, pola perilaku, topik pembicaraan, dan dinamika komunikasi yang terjadi di lingkungan online tersebut. Observasi online dapat dilakukan dengan cara kita memperhatikan aktivitas online lainnya tanpa campur tangan. 2. Analisis konten. Teknik ini melibatkan analisis terhadap konten yang dihasilkan oleh pengguna dalam konteks online, seperti teks, gambar, video, atau posting lainnya. Peneliti akan menganalisis isi dari konten-konten tersebut untuk memahami pola tema, sistem, sentimen, dan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis konten dapat memberikan wawasan mendalam tentang preferensi, kebutuhan, dan pandangan pengguna terhadap suatu topik atau masalah tertentu. 3. Yaitu wawancara online. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden yang dilakukan secara online, misalnya melalui pesan teks, panggilan video, atau platform komunikasi online lainnya. Wawancara online memungkinkan para peneliti untuk mendapatkan informasi secara detail, secara mendalam dari responden tanpa harus bertemu secara fisik. Peneliti dapat mengajukan pertanyaan, mendengarkan tanggapan, dan memperoleh wawasan langsung dari perspektif pengguna tentang topik yang sedang diteliti. Nah, jadi dengan kita menggunakan kombinasi ketiga teknik tersebut, peneliti etnografi dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perilaku, interaksi, dan dinamika komunitas online yang sedang diteliti. Setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Namun, penggunaan bersama-sama dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang lingkungan online yang diteliti. Baik, sekarang kita masuk pada 3, yaitu teknik analisis data etnografi. Teknik analisis data etnografi merupakan proses interpretasi dan pemahaman terhadap data yang dikumpulkan dari lingkungan online seperti media sosial, forum diskusi, blog, dan platform digital lainnya. Nah, di sini terbagi menjadi 5, yaitu 1. Analisis tematik, di mana teknik ini melibatkan identifikasi dan pemetaan tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam konten online, seperti topik pembicaraan yang dominan, isu-isu yang sering dibahas, atau tren tertentu yang muncul dalam komunitas online. 2. Analisis sentimen. Teknik ini akan untuk mengevaluasi sentimen atau perasaan yang terkandung dalam konten online. Peneliti akan mengidentifikasi apakah konten yang dihasilkan oleh pengguna cenderung positif, negatif, atau netral. Nah, analisis sentimen dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna merespon suatu topik atau peristiwa tertentu. 3. Analisis konten visual. Teknik ini fokus pada analisis konten visual seperti gambar dan video yang diunggah oleh pengguna dalam lingkungan online. Peneliti akan menganalisis elemen visual, tema, dan makna yang terkandung dalam konteks visual tersebut. Analisis konten visual dapat memberikan wawasan tambahan tentang preferensi dan persepsi pengguna terhadap suatu topik. 4. Analisis jaringan sosial. Teknik ini melibatkan pemetaan dan analisis hubungan antara individu atau entitas dalam komunitas online. Peneliti akan mempelajari pola koneksi, interaksi, dan pengaruh antar anggota komunitas online.
Analisis jaringan sosial dapat membantu dalam memahami struktur dan dinamika komunitas online. Kemudian masuk yang pada terakhir yaitu analisis perilaku pengguna. Teknik ini melibatkan pemahaman terhadap pola perilaku pengguna dalam lingkungan online seperti frekuensi aktivitas, interaksi dengan konten, preferensi konsumsi informasi, dan respon terhadap stimulus tertentu. Analisis perilaku pengguna dapat membantu dalam memahami motivasi dan kebutuhan pengguna dalam konteks online. Jadi, dengan kita menggunakan berbagai teknik analisis data etnografi yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap perilaku, interaksi, dan dinamika komunitas online yang sedang diteliti. Berikut saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan etnografi. Tujuan utama dari etnografi adalah untuk memahami dan menganalisis budaya, interaksi, dan perilaku online atau digital. Di mana tujuan etnografi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Memahami budaya online. Tujuan pertama etnografi adalah untuk memahami budaya online, termasuk nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik yang berkembang di dunia maya. Dengan memahami budaya online, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana komunitas atau kelompok berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan digital. 2. Menganalisis pola interaksi. Etnografi bertujuan untuk menganalisis pola interaksi antara anggota komunitas di ruang daring. Dengan mempelajari pola interaksi ini, peneliti dapat mengetahui dinamika hubungan antara individu serta memahami bagaimana informasi dan ide-ide tersebar dalam komunitas tersebut. 3. Menyelidiki perilaku online. Tujuan ketiga etnografi adalah untuk menyelidiki perilaku online, termasuk kebiasaan, preferensi, dan respon pengguna internet terhadap konten dan interaksi online. Dengan memahami perilaku online, peneliti dapat meramalkan tren, mengidentifikasi potensi risiko, dan merancang strategi yang lebih efektif. 4. Mendapatkan wawasan mendalam. Etnografi bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang komunitas atau kelompok online, termasuk struktur sosial, dinamika hubungan, dan nilai-nilai yang dianut. Dengan mendapatkan wawasan mendalam ini, peneliti dapat memahami kompleksitas dan keunikannya serta mengidentifikasi peluang untuk pengembangan lebih lanjut. Berikut yang terakhir, yaitu menyumbangkan pengetahuan baru. Tujuan terakhir etnografi adalah untuk menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang studi komunikasi online dan perilaku digital. Melalui hasil penelitian etnografi, diharapkan dapat terciptanya pemahaman yang lebih dalam dan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Baik, itu saja. Berikut ini kesimpulan tentang etnografi. Adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk memahami dan menganalisis interaksi manusia dalam konteks online. Dengan menggabungkan konsep etnografi dengan lingkungan online, etnografi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang budaya, norma, nilai, pola interaksi, dan dinamika sosial dalam dunia maya. Jadi, dengan kita menggunakan pendekatan etnografi, peneliti dapat menggali informasi yang mendalam tentang cara individu berinteraksi, bagaimana informasi tersebar, dan bagaimana nilai-nilai serta norma-norma berkembang di komunitas online. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.